Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana di pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan ya Tuhan, sehingga firman-Mu di hari ini yang kami baca boleh memberkati kehidupan kami. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita di hari ini 13 Juli 2026 terambil dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Firman Tuhan di hari ini mencatat bagaimana hikmat yang datangnya dari atas. Biasanya kalau dikatakan orang berhikmat, itu biasanya dikatakan orang yang selalu berlaku baik. Itulah hikmat yang barusan kita baca yang datangnya dari atas. Sebelum Rasul Yakobus mencatatkan hikmat yang dari atas ini, dia terlebih dahulu memaparkan pertanyaan. Itulah yang ada di ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Itu yang pertanyaan yang dilontarkan. Dan setelah itu Rasul Yakobus langsung menyatakan hikmat yang datangnya dari dunia ini. Dan Rasul Yakobus mencatat bahwa hikmat yang datang dari dunia ini adalah hikmat yang berasal dari hati manusia itu sendiri yang belum dipulihkan atau belum ada pertobatan, sehingga memunculkan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, bahkan berdusta. Dan akibatnya dikatakan di firman Tuhan, terjadilah kekacauan dan segala perbuatan yang jahat. Lalu dilanjutkan kembali hikmat yang dari atas. Dan hikmat yang dari atas itu pertama-tama dikatakan murni. Ya, murni. Berarti kalau murni, seperti kalau kita melihat ada penjual susu di pinggir-pinggir jalan, ini adalah susu murni. Berarti tanpa campuran, tanpa niat-niat yang tidak baik. Tapi murni itu adalah sesuatu yang istimewa, tidak bercampur dengan hal-hal yang duniawi tadi atau dengan barang-barang yang lain, atau tidak bercampur dengan perbuatan dosa.
Lalu dikatakan di dalam hikmat yang dari atas itu, di situ ada kelemah lembutan. Juga ada penguasaan diri, pendamai. Kalau sudah ada hati yang pendamai, berarti akan terjadi kerukunan di mana kita bersosialisasi, di mana kita ada. Lalu dikatakan peramah. Orang yang ramah itu biasanya itu jauh dari keangkuhan, kesombongan. Karena keangkuhan akan membuat manusia atau anak-anak Tuhan memandang sekelilingnya itu dengan sebelah mata. Dia dapat bergaul dengan siapa saja, dengan semua orang, tanpa membeda-bedakan. Lalu dikatakan di firman Tuhan lagi, penurut. Berarti kalau orang penurut, berarti dia tidak keras kepala atau tidak tegar tengkuk seperti yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk, katanya. Berarti mereka, tapi di sini hikmat yang dari atas itu penurut. Berarti dia mau mendengarkan atau tidak keras kepala. Lalu dikatakan juga di sini dia penuh dengan belas kasihan. Seperti orang Samaria, kalau kita pernah mendengarkan orang Samaria yang baik hati, yang tidak mengenal tapi dia menolong, itu ada tertulis di Lukas. Dan melalui kemurahan hati juga, ada murah hati juga di sana. Ada belas kasih, murah hati, itu hikmat yang dari atas. Dan kemurahan hati itu dituliskan di dalam ada buah-buah yang baik. Berarti ada buah-buah roh. Seperti yang sudah kita sering mendengarkan yang ada tertulis di dalam Galatia. Tidak memihak. Tidak memihak berarti dia fokus kepada Tuhan. Tidak kompromi dengan hikmat yang dari dunia tadi, yang penuh dengan dengki dan iri hati atau perbuatan dosa. Tidak munafik, berarti hidup tidak memakai topeng atau tulus, tidak berpura-pura. Sehingga perbuatan hikmat yang dari atas ini adalah hikmat yang luar biasa. Anak-anak Tuhan harus memakai hikmat yang dari atas ini di dalam setiap kehidupan. Karena memang hikmat yang datangnya dari atas ini atau hikmat yang dari Tuhan Yesus sendiri itu akan membuat orang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Oleh hikmat yang dari atas kita bisa menjadi saksi Kristus, dijauhkan dari segala kekacauan dan dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Hasil daripada hikmat yang dari atas itu biasanya menghasilkan sesuatu, yaitu berkat Tuhan, buah-buah kebenaran yang selalu membawa damai di dalam setiap komunitas kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita setia mengikut Tuhan Yesus, belajar dengan firman-Nya, berdoa supaya kita boleh melakukan hikmat yang dari atas itu, sehingga oleh firman, oleh doa, dan kita bisa bergantung kepada Kristus, sehingga kita mampu melakukan hikmat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Karena hikmat yang dari atas adalah hikmat yang datang daripada Kristus itu sendiri. Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan buah-buah kebenaran yang membawa damai sejahtera. Sekali lagi saya akan membacakan bagi kita supaya kita boleh merenungkannya.
hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah firman Tuhan hari ini yang harus kita renungkan. Saya percaya seluruh anak-anak Tuhan yang mau melakukan hikmat yang dari atas itu akan merasa ketenangan dan juga memancarkan damai bagi seluruh umat yang ada di sekelilingnya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sesungguhnya Tuhan tidak terlalu gampang untuk kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan oleh bimbingan Roh Kudus Tuhan, kemampuan yang daripada Bapa di surga akan bisa kami berjuang untuk melakukan hikmat yang dari atas ini, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang membawa damai, yang penuh sukacita, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Biarlah kami seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan renungan firman Tuhan ini semakin dikuatkan, semakin merenungkan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan dengan berdoa, membaca firman, sehingga kami bergantung hanya kepada kekuasaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah kembali mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang berbelas kasih, berkemurahan, dan membawa damai, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bekerja atau beraktivitas apapun, yang di sekolah, yang mungkin saat ini mereka dalam situasi apapun, biarlah semuanya boleh bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan sehingga kami boleh dapat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan keberhasilan itu kami bawa untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.